Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas pengetahuan komputer oleh dosen pembimbing Ziaul Haq Eskom MPD, disusun oleh nama Wulan Lestari, nomor induk mahasiswa 200103004, kelas MBS 1A. Materi pertama yang membahas tentang konsep dasar dan teknologi komputer. Nah, apa itu komputer? Komputer dari bahasa Latin atau komputer yang artinya menghitung, yaitu yang pertama sebagai alat elektronik, yang kedua dapat menerima input data, yang ketiga dapat memberikan informasi, yang keempat menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dan yang kelima dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, dan yang keenam bekerja secara otomatis. Nah, jadi komputer adalah kumpulan alat elektronik yang tersusun menjadi rangkaian membentuk sebuah mesin berteknologi dengan kontrol sistem operasi, sertai program-program yang mampu menerima dan menyimpan data, melakukan pengolahan dan memverifikasikan hasil dalam bentuk informasi sesuai prosedur operasi yang dirumuskan. Adapun rumusan komputer, yang pertama perangkat masukan atau input device, yang kedua perangkat proses atau control processing unit, yang ketiga perangkat keluaran atau output device, yang keempat media penyimpanan atau storage device. Adapun sejarah dan perkembangan komputer, yang pertama komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1953. Yang pertama yaitu sirkulnya masih menggunakan vacuum tube dan program dibuat dengan bahasa mesin assembler. Ukuran fisik komputer sangat besar dan cepat panas, proses kurang cepat dan kapasitas penyimpanan kecil, dan memerlukan daya listrik yang besar. Nah, contoh pada tahun 1946 yang menggunakan ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Dan pada tahun 1953, dan contohnya adalah IBM 701, komputer komersial berukuran besar, komputer generasi pertama yang paling populer. Kemudian komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini yaitu sirkuitnya berupa transistor, program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi. Kapasitas memori utama sudah cukup besar, proses operasi sudah cepat. Komputer yang paling banyak digunakan pada generasi kedua adalah IBM 1401 untuk aplikasi bisnis, IBM 1062 dan IBM 794 untuk aplikasi teknik. Dan komputer generasi ketiga yaitu menggunakan IC atau Integrated Circuit, pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar lagi, menggunakan listrik lebih hemat. Dan pada tahun 1964 menggunakan IBM atau 360, komputer generasi ketiga pertama digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Dan pada tahun 1969 atau Nova dikembangkan oleh data generasi Corporation atau komputer mini 16 bit pertama. Nah, komputer generasi keempat yaitu menggunakan large scale atau integration atau LSI, dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. IBM 370 komputer generasi keempat yang pertama yaitu Cray Apple II, komputer IBM PC yang pertama, Pentium 2 dan AMD K6 3D. Nah, komputer generasi kelima yaitu menggunakan Very Large Scale Integration atau VC. Yang kedua adanya mikroprosesor dan semikonduktor, dikenal juga dengan sebuah generasi Pentium. Kemudian komputer generasi ke-6 yaitu abad ke-21 atau abad saat ini, yaitu generasi ini adalah generasi masa depan yang nantinya dikenal dengan generasi titanium. Komputer yang dikenal saat ini adalah hasil perkembangan teknologi elektronika dan informatika sehingga bentuk komputer yang asalnya berukuran besar dan membutuhkan tempat yang besar sekarang
sekarang berbentuk kecil dengan kemampuan yang besar. Adapun manfaat komputer yang pertama adalah komputer sebagai sarana mempermudah kerja, komputer sebagai sarana komunikasi, komputer sebagai alat hiburan, komputer sebagai alat pendidikan, komputer sebagai sarana usaha, komputer sebagai sarana informasi, komputer sebagai sarana kontrol, dan komputer sebagai sarana alat kesehatan. Seri kedua yang membahas tentang perkembangan komputer dan klasifikasi komputer, yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu perkembangan komputer, yang kedua perkembangan hardware, yang ketiga perkembangan software. Nah, yang akan saya bahas pertama adalah perkembangan komputer. Nah, perkembangan komputer generasi pertama, yaitu pada Perang Dunia komputer mulai dikembangkan oleh dunia terkait untuk kebutuhan perang. Jerman adalah salah satu negara pelopor yang berpengaruh dalam perkembangan komputer melalui salah satu insinyurnya yang bernama Cornelius. Pada tahun 1941, Jerman berhasil menciptakan sebuah komputer bernama Z3 yang berfungsi untuk merancang pesawat terbang dan peluru kendali. Generasi kedua, komputer pada tahun 1960-an dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran yang sangat kecil. Bahasa mesin pada komputer penggunaan bahasa assembly komputer in transistor ini mulai dipakai pada lembaga-lembaga pemerintah dan universitas untuk tujuan-tujuan ilmiah. Kemampuan dari komputer ini juga dinilai lebih cepat dan dapat melalukan berbagai informasi secara real time. Kemudian generasi ketiga, komputer generasi ketiga pada tahun 1958, ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Jack Kibble yang berasal menentukan solusi dari permasalahan transistor, yaitu dengan memanfaatkan sirkuit integrasi atau integrated circuit atau IC yang dikombinasikan dengan 3 komponen elektronik dalam piringan silikon kecil. Kemudian generasi keempat. Pada generasi keempat, banyak perusahaan-perusahaan yang berhasil bermanufaktur dengan menggunakan chip tunggal yang menampung ribuan komponen komputer dengan menggunakan VLCI atau Very LSI, yaitu chip yang berisi ratusan ribuan IC yang ada akhirnya terciptanya komputer. Maka teknologi LSI Large Action Integration. Kemudian komputer generasi kelima atau zaman sekarang dan yang akan datang. Komputer pada generasi kelima sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahli dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Nah, perkembangan perangkat lunak atau software. Software komputer adalah kumpulan dari pada instruksi atau statement yang disusun secara logis dan berbentuk kode yang hanya dapat dimengerti oleh komputer. Software ini berangsur-angsur dan mengalami peningkatan atau perubahan dari tahun ke tahun dan perkembangannya. Berdasarkan perkembangannya, sejarah pembangunan software komputer dibagi dalam beberapa era, yaitu yang pertama era pionir, era stabil, era mikro, dan era modern. Adapun jenis-jenis software, yang pertama sistem operasi. Nah, sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi mengendalikan semua komponen yang terdapat pada mesin komputer. Nah, di bawah ini adalah contoh-contoh dari sistem operasi. Yang pertama adalah Windows, Microsoft Windows, yang kedua Unix, yang ketiga Linux, dan yang keempat Macintosh. Nah, yang kedua program aplikasi. Nah, program aplikasi merupakan suatu program yang ditulis dengan bahasa programming tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Contoh program aplikasi yang sering digunakan yaitu Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Google Chrome, dan Winner. Materi ketiga yang membahas tentang penggolongan komputer dan jenis komputer. Yang pertama,
yaitu jenis-jenis komputer. Yang pertama, penggolongan komputer berdasarkan tujuannya, yaitu pertama, special purpose komputer, berarti komputer untuk keperluan khusus. Nah, komputer ini dirancang hanya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Perangkat yang ada pada komputer ini baik komponen input, output, pemproses, serta softwarenya. Kemudian yang kedua, general purpose. Komputer merupakan komputer yang dibuat untuk keperluan secara umum, sehingga komputer tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan unsurnya. Kemudian yang kedua, jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Yang pertama, komputer analog. Komputer analog biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka. Kemudian yang kedua, komputer digital. Komputer ini merupakan komputer yang kebanyakan yang kita kenal. Data yang diterimanya adalah data yang sudah berupa data digital. Kemudian yang ketiga, komputer hybrid merupakan komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Komputer jenis ini diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian yang ketiga, jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Yang pertama, komputer tower. Komputer tower biasanya ditaruh di samping atau di bawah meja karena ukurannya yang relatif besar sehingga memenuhi meja. Kemudian yang kedua, komputer desktop adalah komputer pribadi yang ditunjukkan untuk penggunaan secara umum di satu lokasi yang berlawanan dengan komputer jinjing atau komputer portable. Kemudian yang ketiga, komputer portable adalah ukuran komputer yang lebih kecil sehingga mudah dibawa dengan kemampuan yang sama atau lebih powerful. Kemudian yang keempat, komputer subnotebook. Ukuran subnotebook berada di antara notebook dan palmtop. Ukuran subnotebook ini bisa lebih kecil dari laptop karena pada komputer jenis ini adalah sebagian perangkat yang tidak dipasang. Yang kelima, komputer notebook adalah komputer bergerak yang berukuran relatif kecil dan ringan. Beratnya berkisar dari 1 sampai 6 kg, tergantung ukuran bahan dan spesifikasinya laptop tersebut. Kemudian yang keenam, palmtop adalah komputer yang bisa digenggam, ukurannya sangat kecil jika dibanding dengan komputer lainnya. Komputer jenis ini juga sering disebut dengan headlight art komputer karena bisa digenggam tangan. Kemudian selanjutnya yang keempat, jenis komputer berdasarkan prosesornya. Yang pertama, superkomputer merupakan komputer paling bertenaga. Aplikasi yang digunakan biasanya lebih cenderung untuk penelitian ilmiah. Kemudian yang kedua, mainframe dapat melayani ratusan penggunanya pada saat yang bersamaan. Komputer ini mirip dengan mini komputer namun lebih besar dan lebih mahal. Kemudian yang ketiga, personal komputer atau PC adalah suatu perangkat komputer yang ditunjukkan untuk suatu pengguna. Perangkatnya terdiri atas CPU, keyboard, monitor, dan mouse. Kemudian yang keempat, mini komputer. Komputer mini frame sangat mahal dan hanya perusahaan besar yang mampu menggunakannya. Untuk membuat komputer lebih tersedia, dibuat jenis komputer yang lebih kecil dan uniform yang disebut dengan mini komputer yang dikembangkan sejak tahun 60-an. Materi keempat yang membahas tentang alat-alat input, proses, dan output. Nah, alat input adalah alat yang berfungsi memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Nah, macam-macam alat input komputer. Yang pertama, papan ketik, yang kedua mouse, yang ketiga scanner, yang keempat joystick, yang kelima touchpad, dan yang keenam trackball, dan masih banyak lagi. Kemudian ada alat-alat input langsung dan tidak langsung. Nah, yang termasuk alat-alat input langsung yaitu input yang
yang memasukkan langsung diproses oleh alat pemproses. Contohnya, keyboard, mouse, touchscreen, like pen, scanner, sensor, dan lain-lain. Nah, alat input tidak langsung media tertentu sebelum suatu input diproses alat pemproses. Contohnya, keyboard yang dilakukan melalui media punch head keyboard, key-tube tape yang merekam data media berbentuk bits. Yang ketiga, key-to disk yang merekam data ke media magnetic disk. Nah, kemudian alat output. Alat output adalah alat-alat yang berfungsi mengeluarkan data-data yang berbentuk informasi. Nah, macam-macam alat output. Yang pertama proyektor, yang kedua pantau, yang ketiga pencetak, dan yang keempat pembicara. Nah, kemudian alat pemproses. Nah, alat pemproses adalah alat-alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Nah, macam-macam alat pemproses. Yang pertama CPU, yang kedua ALU atau satuan aritmatika logika, yang ketiga motherboard, yang keempat CU atau unit kontrol. Materi kelima dan yang keenam yang membahas tentang alat proses. Nah, apa itu alat proses? Alat proses adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan atau output dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Nah, jenis-jenis alat proses. Yang pertama, motherboard. Motherboard merupakan perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai tempat memasang dan meletakkan perangkat seperti prosesor, VGA, RAM, dan perangkat lain. Dalam motherboard terdiri dari komponen-komponen seperti slot prosesor, slot memori, chip motherboard, slot PCI, slot VGA, port ID maupun port SATA, baterai CMOS, dan komponen-komponen lain. Yang kedua, power supply. Power supply merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk merubah arus AC menjadi DC. Yang ketiga, komputer atau prosesor. CPU atau prosesor adalah komponen yang berfungsi sebagai otak komputer yang mengendalikan proses kerja komputer dengan dibantu oleh perangkat yang lain. Yang keempat, memori atau RAM. Memori atau RAM berfungsi sebagai media penyimpanan pada komputer yang bersifat sementara, sehingga setelah komputer dimatikan, maka data yang ada pada memori RAM dan dihapus secara otomatis. Yang kelima, hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Hard disk mampu menyimpan data program maupun aplikasi dengan kapasitas yang sangat besar. Yang keenam, VGA. VGA adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengubah motherboard dengan monitor VGA. Yang ketujuh, sound card. Sound card adalah perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk menerjemahkan data analog dan digital. Materi ke-7 dan ke-8 yang membahas tentang komponen hardware, port komponen, dan media komputer. Nah, yang pertama kita bahas adalah komponen hardware. Nah, hardware atau perangkat keras adalah bagian komputer yang bisa kita lihat wujud fisiknya. Hardware berperan penting dalam komputer karena fungsinya yang mengolah informasi mentah menjadi suatu informasi baru dan berguna. Komponen hardware terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah Central Processing Unit, yang kedua teknologi optik. Nah, Central Processing Unit contohnya ada VO unit, kendali perangkat keras seperti printer, monitor, scanner, mengaktifkan instruksi yang tersimpan untuk mengaktifkan input dan output, menggerakkan data di antara bagian yang berbeda dari CPU itu sendiri. Kemudian
Yang kedua tadi itu teknologi optik. Data pada piringan, komputer disk data pada disk berupa bit goresan kecil yang dibaca memanfaatkan sinar laser. Hasil pembacaan direfleksikan lewat cermin pemantul. Nah, adapun komponen-komponen hardware, yang pertama adalah mainboard atau motherboard, yang kedua hard disk, yang ketiga prosesor, yang keempat RAM atau memori, dan yang kelima VGA card atau video card. Adapun komponen pendukung pada hardware, yang pertama yang terdiri dari kedua, yang pertama adalah alat input dan alat output. Nah, contoh dari alat input adalah keyboard, yang kedua panel sentuh, yang ketiga mouse, dan yang keempat pena cahaya, dan kelima joystick, dan masih banyak lagi. Nah, contoh dari alat output yang pertama adalah pantau, yang kedua pencetak, yang ketiga plotter, yang keempat headphone atau earphone, yang kelima proyektor, dan yang keenam pembicara, dan masih banyak lagi. Nah, jenis-jenis dan fungsi port pada komputer. Nah, komputer merupakan serangkaian sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang sering kita kenal dengan perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer disebut memiliki fungsi yang bermacam-macam, mulai dari melakukan pemrosesan informasi, penyimpanan data, hingga menampilkan display. Beberapa perangkat keras tersebut memiliki port-port tertentu untuk memaksimalkan fungsi dari perangkat tersebut. Port tersendiri apabila dijelaskan sederhana sering kita disebut dengan istilah colokan. Fungsi dari port serial. Yang pertama, port serial. Port serial merupakan jenis port yang dulu digunakan untuk keyboard, mouse, dan juga PLC atau Programmable Logic Controller. Yang kedua, port paralel. Port paralel merupakan jenis port yang digunakan untuk konektivitas yang membutuhkan kecepatan. Kemudian yang ketiga, port VGA. Port VGA merupakan port yang masih banyak digunakan hingga saat ini. Port VGA merupakan port yang dimiliki oleh VGA card atau graphics. Kemudian yang keempat, port infrared adalah mengkoneksikan perangkat wireless dengan komputer, namun karena banyak komputer ini hanya menggunakan port wireless. Kemudian port PS2. Port PS2 merupakan salah satu jenis komputer klasik sering digunakan pada komputer jenis PC untuk menghubungkan keyboard dan juga mouse. Kemudian selanjutnya port audio. Port audio adalah port untuk mentransmisikan suara yang dihasilkan dari komputer menuju output audio eksternal seperti speaker dan juga handphone. Kemudian media penyimpanan. Media penyimpanan data adalah alat penyimpan data yang berfungsi sebagai alat atau media untuk menyimpan data dan program di mana data atau program yang disimpan tersebut bisa dibaca dan dibuka kembali untuk diproses kembali di komputer atau laptop. Yang termasuk media penyimpan data adalah hard disk, flash disk, floppy disk, dan CD dan DVD. Materi ke-9 yang membahas tentang fungsi dan kegunaan perangkat lunak. Nah, apa itu perangkat lunak atau software? Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Kemudian adapun fungsi perangkat lunak. Yang pertama, memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua,
sebagai sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Adapun perangkat lunak dan kegunaannya. Perangkat yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Nah, perangkat lunak sistem operasi atau biasa disingkat OS adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga di operasi-operasi dasar sistem termasuk menjalankan software aplikasi. Yang kedua, perangkat lunak pengolah gambar. Perangkat lunak pengolah gambar adalah aplikasi yang dibuat untuk membantu pengolah gambar secara mudah baik dalam bentuk foto hingga mengeditan garis. Dengan adanya perangkat lunak pengolah gambar, pembuatan dokumen berbasis gambar seperti logo, brosur, banner, poster, undangan, dan lain-lain menjadi lebih cepat. Nah, yang ketiga, perangkat lunak pengolah kata. Nah, perangkat lunak pengolah kata adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan penulisan, penyuntingan, hingga pencetakan dokumen melalui salah satu perangkat keras yaitu printer. Kemudian yang keempat, perangkat lunak pengolah angka. Nah, perangkat lunak pengolah angka adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengolah data berbasis dan yang di dalam perangkat tersebut dapat penggunaan rumus, grafik, database, dan lain-lain. Nah, yang kelima, perangkat lunak pengolah presentasi. Perangkat lunak pengolah presentasi adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk membuat file presentasi. Nah, kemudian yang keenam, perangkat lunak pengolah data adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur dan mengolah data dalam bentuk angka. Materi ke-10 yang membahas tentang aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Office Word. Nah, pengertian aplikasi pengolahan kata. Aplikasi pengolahan kata word processor merupakan software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan berkaitan dengan dokumen. Program pengolah kata adalah suatu aplikasi yang difungsikan untuk mempermudah pekerjaan berkaitan dengan dokumen melalui tahap pembuatan atau penyunting dokumen maupun dalam penyunting atau edit dokumen. Nah, sejarah aplikasi pengolah kata. Sejarah terbentuknya aplikasi pengolah kata yaitu muncul dari keresahan para pengguna mesin ketik manual. Nah, adapun fungsi aplikasi pengolah kata ada yang pertama, membuat dan mengedit dokumen seperti surat dan laporan. Yang kedua, membuat desain amplop. Yang ketiga, menyusun secara otomatis daftar isi dan referensi. Nah, dalam membuat berkas yang kompleks seperti draft buku dan jurnal, kita perlu membuat daftar isi hingga tabel dari referensi. Yang pertama, Microsoft Word, Word, dan lain-lain. Nah, materi ke-11 yang membahas tentang aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Nah, pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan diintribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Microsoft OS. Atau software ini dikenal juga sebagai Microsoft Office Excel dan Microsoft Excel, atau sering disebut dengan sebagai Excel saja. Microsoft Excel adalah salah satu dari sekian banyak program aplikasi yang terdapat dalam paket aplikasi pengkantoran Microsoft Office yang dikhususkan untuk pengolahan angka. Nah, adapun menu pada Microsoft Excel dan fungsinya. Yang pertama adalah menu file. Menu file yaitu yang pertama, new berfungsi untuk membuat lembar kerja baru, open berfungsi untuk membuka dokumen, close berfungsi untuk menutup jendela workbook, save berfungsi untuk menyimpan data.
Kemudian pada menu edit, undo berfungsi untuk membatalkan perintah terakhir, redo berfungsi untuk membatalkan perintah undo, cut berfungsi untuk memotong naskah, copy berfungsi untuk membuat duplikat naskah, offpage clipboard berfungsi untuk menampilkan jendela clipboard, paste berfungsi untuk pasangan cut dan copy. Pada menu view, normal berfungsi untuk menampilkan lembar kerja pada posisi normal. Backbreak preview berfungsi untuk melihat hasil pemotongan halaman lembar kerja. Nah, kemudian pada menu insert, cell berfungsi untuk menyiapkan sel, reuse berfungsi untuk menambah baris sel, columns berfungsi untuk menambah kolom, worksheet berfungsi untuk menyisipkan lembar kerja, cards berfungsi untuk membuat grafis, simbol berfungsi untuk menyisipkan simbol, backbreak berfungsi untuk membuat halaman tab terpotong. Nah, adapun fungsi Microsoft Excel secara umum, yang pertama menentukan jumlah, yang kedua menentukan rata-rata, yang ketiga menentukan standar, yang keempat menentukan nilai maksimum, yang kelima menggunakan data fungsi dan fungsi database. Materi ke-12 yang membahas tentang aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint adalah sebuah proses aplikasi Microsoft yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat banyak digemari dan banyak digunakan di kalangan baik di pelajar atau perkantoran. Untuk membuat file baru, penyimpan file dan membuka file. Yang pertama, membuka file baru memiliki tampilan yang lebih dinamis. Yang kedua, menyimpan file menggunakan bantuan ribbon. Yang ketiga, membuat file dinamis dengan kemampuannya untuk langsung menghubungkan akun Microsoft. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari Microsoft PowerPoint. Yang pertama, kelebihan memudahkan membuat slide presentasi. Yang kedua, presentasi. Yang pertama dilengkapi banyak tools. Yang kedua dilengkapi fitur ekspor ke PDF. Yang ketiga dilengkapi fitur cloud service, memiliki fitur outgoing, mempunyai fitur kolaborasi. Nah, adapun kekurangan tidak dapat digunakan oleh infomom lain. Yang pertama, ketidakstabilan dari dokumen. Yang kedua, harga Microsoft Office terlalu mahal. Dan yang ketiga, tergolong software yang baru. Nah, PowerPoint memiliki fitur untuk memastikan konten dari aplikasi lainnya yang mendukung objek linking dan embedding atau OLE. Nah, materi ke-13 yang membahas tentang aplikasi internet, pemanfaatan, pengenalan aplikasi, pengenalan email, dan jejaring sosial. Nah, internet atau interconnect network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Adanya internet membuat masyarakat semakin gencar mengundang teknologi pendukung seperti telepon seluler dan yang berbasis internet, tablet, laptop, dan jenis perangkat lainnya. Nah, adapun macam-macam aplikasi internet. Yang pertama, berikut macam-macamnya. Yang pertama, World Wide Web atau WWW adalah dokumen-dokumen internet yang disimpan di server-server web. Dokumen dibuat dengan menggunakan format 2 HTML. Kemudian yang kedua, surel. Email atau surel elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Yang ketiga, Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk komunikasi satu sama lain dalam sebuah forum. Nah, adapun manfaat dari aplikasi internet. Yang pertama, satu, sumber beragam wawasan, ilmu, dan pengetahuan. Yang kedua, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Yang ketiga, menghemat biaya dan waktu. Yang keempat, menjaga keamanan warga negara.
Materi ke-14, aplikasi internet, pemanfaatan pengenalan aplikasi internet dan browsing. Nah, sejarah perkembangan browser. Pertama kali, web browser dikembangkan pada era tahun 80-an. Pada tahun 80-an, Tim Berners-Lee adalah seorang ilmuwan yang pertama kali mengembangkan, hanya saja waktu itu belum terhubung jaringan. Hingga pada tahun 1991, Tim Berners-Lee meluncurkan browser pertamanya. Tim yang dipimpin oleh Berners-Lee merupakan hantu internet browser pertama kalinya di dunia pada awal tahun 1991 di Tian. Pada tahun 1993, Mats Andreessen, seorang mahasiswa Universitas Minus, menciptakan web browser berbasis grafik yang diberi nama Magic. Magic mampu menampilkan dokumen grafik dan menggunakan user interface tampilan atau grafik. Nah, adapun fungsi browser, yang pertama membuka laman website, yang kedua memastikan keamanan suatu web, yang ketiga mendukung permintaan data, yang keempat mengumpulkan data dan maksimalis tampilan, dan yang kelima mendukung penggunaan search engine. Materi ke-15 atau materi yang terakhir, yang membahas tentang peranan sistem informasi dalam bisnis. Nah, sistem informasi bisnis yaitu merupakan kumpulan dari berbagai informasi yang memiliki kesatuan antara satu dan yang lainnya, yang ditunjukkan untuk kepentingan bisnis dalam mendukung penyampaian suatu informasi. Maka dimanfaatkan teknologi informasi yang menggunakan teknologi komputer sebagai media utama dalam penyampaian informasi. Istilah ini sendiri merupakan perkembangan dari istilah sistem informasi atau information system. Semakin tinggi kualitas teknologi informasi yang digunakan, maka tingkat efektivitas dan efisiensinya semakin baik. Nah, peran sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, mendukung operasi bisnis mulai dari akuntansi sampai dengan penelusuran pesanan pelanggan. Sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dan operasi kegiatan bisnis sehari-hari. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sistem informasi dapat mengombinasikan informasi untuk membantu manajer menjalankan bisnis dengan baik-baik. Kemudian yang ketiga, mendukung keunggulan strategis. Sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategi perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Nah, adapun fungsi sistem informasi dalam bisnis, yang pertama pemrosesan transaksi, yang kedua pengawasan, yang ketiga pengingkatan, dan yang keempat panggilan informasi. Itulah sedikit pembahasan materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.